Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari kita di mana semua dikumpulkan di alam mahsyar nanti, kenangan yang terindah nanti adalah ketika kita bisa sholat di dunia. Bukan harta kita, bukan kekayaan kita, bukan kendaraan kita, tapi yang benar-benar dikenang ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar nanti adalah ketika kita bisa bersujud kepada Zat yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat teruntuk kepada diri khatib sendiri al-fakir dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa adalah bekal terbaik untuk menghadapi kehidupan yang penuh ujian ini. Maka pada kesempatan Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan 3 realitas hidup yang harus kita tanamkan dalam hati agar senantiasa berada di jalan yang lurus dan tidak tersesat dalam ambisi dunia. Yang pertama yaitu la najata minal maut. Setiap jiwa akan merasakan mati, atau tidak ada manusia yang dapat selamat dari kematian. Itu merupakan sunnatullah. Seberapa kuat pun kita, seberapa kaya pun kita, ajal adalah vonis bagi seluruh setiap manusia. Hanya pelaksanaannya saja yang menunggu waktu. Karena itu jangan sampai ambisi kita membuat kita melupakan menunggu waktu itu. Karena itu jangan sampai ambisi kita membuat kita melupakan persiapan menuju akhirat, memperbaiki niat, memperbaiki amal soleh, dan menunaikan kewajiban serta menata wasiat. Kita semua boleh memiliki ambisi yang tinggi, cita-cita setinggi langit, atau cita-cita yang mulia, atau keinginan yang besar. Namun jangan pernah lupa bahwa setiap manusia pasti akan menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan. Aksiru zikru hadhimiz ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Mengingat kematian bukan untuk membuat kita takut,
tetapi untuk mengingatkan kita agar mempersiapkan bekal terbaik, amal soleh, taubat dan keikhlasan, maka janganlah terlena dengan dunia. Karena kematian bisa datang kapan saja dan tanpa pemberitahuan. Poin yang kedua adalah la rohata fid dunya. Dunia ini bukan tempatlah istirahat yang abadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia penuh cobaan, godaan dan kesulitan bagi seorang mukmin. Dunia adalah ladang amal ujian, sabar dan ridho adalah obat ketika kesulitan itu datang. Jika kita menganggap dunia sebagai surga untuk bersenang-senang tanpa batas, mohon maaf, maka kita telah salah tempat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang harus kita sadari sama-sama adalah bahwa dunia bukanlah tempat untuk beristirahat atau untuk menikmati kesenangan semata. Dunia adalah ladang ujian yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hari kita menghadapi kesulitan, entah itu dalam bentuk ekonomi, keluarga, kesehatan. Namun Allah mengajarkan dua kunci untuk menghadapi ujian ini, yaitu sabar dan bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amru kulluhu khairan, in asabathu sarra sakara, fakana khairun lah, wa in kana asabathu dharra sabara, fakana khairun lah." Yang artinya, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman, segala urusan baginya selalu baik, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila tertimpa kesulitan, dia bersabar, maka yang demikian itu pula merupakan kebaikan baginya. Jika kita menganggap dunia tempat untuk bersenang-senang, kita telah salah memahami tujuan hidup. Dunia adalah tempat untuk berjuang, beribadah, dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, latih hati kita untuk sabar saat sulit dan syukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ketiga adalah selamat. Tidak ada yang selamat dari ucapan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fakta yang ketiga ini adalah bahwa kita tidak akan pernah selamat dari ucapan atau penilaian manusia. Baik kita berbuat baik maupun buruk, lidah manusia akan selalu berbicara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Humazah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Celakalah setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ucapan manusia baik berupa celaan, fitnah atau pujian yang menyesatkan adalah bagian dari ujian hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiba in yuhaddisu bi kulli ma sami'a. Yang artinya, cukuplah seorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan segala hal yang ia dengar. Janganlah kita terlalu memperdulikan omongan orang yang tidak membangun. Fokuslah pada ridha Allah. Jika kita baik, tetaplah rendah hati.
Jika kita dicela, introspeksi diri, tetapi jangan patah semangat. Yang terpenting adalah bagaimana Allah menilai kita di akhirat nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tanamkan dalam hati 3 realitas tadi, yaitu kematian. Yang pertama adalah kematian adalah pasti. Dunia adalah ujian dan ucapan manusia tak akan terhindarkan. Dengan mengingat kematian, kita akan lebih giat beramal dan tidak terlalu berambisi mengejar dunia. Dengan sabar dan syukur, kita mampu menghadapi kesulitan dunia, dan dengan fokus pada ridha Allah, kita tidak akan goyah oleh ucapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ihwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma alayka bil yahud wa awanihim al-mu'tadin alladhina qatalu minal muslimin fil masjid al-aqsa khassa wa fi Palestin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.